Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang kemarin yang kita membahas tentang review buku Come On Move On dari Teh Riri Abdillah. Nah, di video ini saya akan membahas di poin selanjutnya atau poin kedua tentang jomblo. Nah, di poin atau bab jomblo ini kita akan membahas terkait dengan patah hati, kemudian gagal move on, kemudian come on move on, lalu high quality jomblo, kemudian jomblo itu ngapain aja, ketika jomblo jatuh cinta, dan jangan merasa kesepian. Nah, kita akan bahas satu persatu secara ringkas aja. Untuk yang pertama terkait dengan patah hati. Nah, dari teman-teman siapa sih yang gak pernah merasakan patah hati? Atau mungkin kita sering merasakan patah hati. Nah, apa sih penyebab patah hati? Patah hati bisa disebabkan karena mungkin kita tidak bisa memiliki orang yang kita sukai, orang yang kita sayangi, yang kita kagumi. Dan mungkin kita sudah memiliki perasaan yang sama namun kita tidak berjodoh. Akhirnya kita patah hati, kemudian kita sakit hati. Kadangkala kita ingat bahwa ini hanyalah masalah perasaan dan juga adalah sebuah takdir. Nah, masalah patah hati hanyalah masalah sudut pandang dan kekecewaan tersebab kita terlalu berharap kepada makhluk. Karena sandaran kita makhluk, ketika makhluk itu pergi, maka kita akan merasa sakit hati. Kita akan merasa kecewa. Kadangkala kita sadar bahwa ketika misalnya kita patah hati, ketika misalnya dia tidak berjodoh dengan kita, maka dia bukan yang terbaik untuk kita. Kita paham teorinya, tapi ketika mempraktekannya itu pasti sangat sulit. Ketika perasaan itu menimpa kita, semua kalimat yang tadinya bisa kita terima, yang tadinya adalah semua pepatah yang sudah termindset dalam otak kita, namun ketika misalnya kita dihadapkan pada kondisi tersebut, seolah pepatah tersebut hilang dari kepala kita, seolah kita tidak bisa memikirkan hal yang jernih lagi gitu. Nah, rasa sakit yang teramat dalam yang kita rasakan membuat kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, logika kita, sehingga ketika sesuatu itu terjadi, yang kita pikirkan adalah hanya keburukan gitu. Padahal kita paham gitu ilmunya bahwa semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Namun ketika kita dihadapkan pada pilihan yang sulit seperti itu gitu ya, pada kondisi yang sulit, kita sulit juga untuk menerima hal tersebut dan itu butuh waktu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita harus terus belajar ikhlas, kemudian kita harus terus menanamkan dalam diri kita bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah gitu. Itu sudah takdir dari Allah dan kita hanya bisa berusaha. Untuk apa kita terus-menerus dalam kesedihan? Upaya untuk menjahit luka-luka di masa lalu itu akan sia-sia. Luka yang terjahit robek lagi, kemudian parah lagi dan hangat kembali. Semakin menganga, berdarah dan parah. Nah, semakin sulit kita menyembuhkan jika diri kita tidak ingin melawan rasa tersebut. Jadi itu harus dimulai dari diri kita, perbaiki niat dan perbaiki pola pikir kita. Nah, di sebab yang kedua tentang gagal move on. Nah, berkali-kali mungkin kita patah hati, kemudian kita susah untuk move on, mencoba untuk move on, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi gitu ya. Nah, di sini Teh Riri menuliskan tips atau resep untuk move on agar lebih mudah. Nah, seperti apa resep dari Teh Riri ini? Jadi yang pertama, perbaiki lagi niat hijrahmu. Hijrahmu karena Allah, karena teman, karena sahabat, karena keluarga, atau karena laki-laki yang sedang kamu incar. Jadi kita harus perbaiki lagi nih niat kita untuk hijrah, untuk berubah itu karena siapa. Kemudian yang kedua, buang, bakar, kubur semua kenangan dari mantan. Wow, foto, boneka, baju, atau apapun itu, jangan ada lagi kenangan yang tertinggal di kamarmu dari mantan. Nah, kalau Teh Riri bilang untuk buang, bakar, kubur, mungkin
agak sayang ya barangnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketika misalnya melihat barang dari mantanmu kemudian masih teringat, maka lebih baik barang tersebut disedekahkan gitu atau diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Karena kalau misalnya kamu terus-menerus melihat barang tersebut, maka kamu akan sulit untuk move on. Tapi ada juga tipe orang yang misalnya ketika melihat ya udahlah gitu kan, maksudnya sudah move on dan lain sebagainya, berarti nggak harus ya untuk menyedekahkan atau memberikan barang yang sudah diberikan oleh orang tersebut gitu. Ketika misalnya kita sudah merasa baik-baik saja, sudah move on, maka ya nggak apa-apa sih untuk disimpan gitu kan, kalau misalnya memang berguna untuk kamu. Tapi kalau misalnya dengan melihat barang tersebut kamu merasa terganggu atau kamu merasa masih kepikiran dengan orang tersebut, maka ya udah gitu, lebih baik kasih ke orang lain gitu. Yang ketiga, jangan suka stalking dia. Jangan suka ketik nama dia di kolom search kemudian kamu akan langsung terhubung dengan melihat apa yang dia lakukan. Itu akan mengembalikan memori-memori kamu dengan orang tersebut gitu, dengan mantan kamu. Maka tahan jempol dari mengetik namanya atau stalking mantan kamu atau siapapun itu gitu, entah si doi, entah gebetan, itu cukupkan gitu ya. Jangan sampai kamu membuang-buang waktu untuk melihat dia atau mungkin dengan orang lain gitu ya, itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri. Nah kemudian yang keempat, udah nggak punya barang dia, udah lost contact juga, kok masih ingat dengan orang tersebut? Nah, berarti kita kurang zikir nih kepada Allah. Jadi perbaiki zikir dan ibadah, kemudian lakukan hal-hal yang positif, kegiatan yang positif seperti berdakwah, kemudian melakukan kegiatan organisasi bersama teman-teman gitu ya, entah teman-teman kampus atau teman-teman di organisasi luar kampus. Kemudian bantu-bantu di rumah gitu ya, pekerjaan rumah, memasak, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat atau menambah skill-skill lainnya yang selama ini belum kamu pelajari. Nah, ketika misalnya kamu punya waktu luang, maka gunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan skill kamu, bukan untuk stalking mantan kamu. Atau misalnya dengan memperbanyak zikir dan beribadah. Nah, yang kelima, mencari sahabat yang lebih senior dalam berhijrah. Curhat kepada sahabat tersebut. Nah, kenapa kita harus mencari yang udah duluan nih dalam berhijrah? Karena ketika misalnya kita sedang lemah atau ketika kita sedang futur, maka kita akan bisa diingatkan oleh sahabat tersebut gitu. Curhat kepada sahabatmu dan minta bantuan agar dikuatkan. Nah, itu sahabatnya orang yang bisa kita percayai gitu. Mungkin 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia kita ketika misalnya kita curhat dengan orang tersebut gitu. Karena ada hal-hal yang sifat pribadi yang sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Jadi kita harus pandai memilih dengan siapa kita curhat gitu ya, agar masukan-masukan yang diberikan adalah masukan yang baik, yang bisa menguatkan iman kita. Kemudian yang keenam, jika misalnya kita masih ingat terus dengan mantan kita atau dengan orang yang ingin kita lupakan ini, maka kita minta bantuan dengan Allah gitu, minta agar Allah bantu move on kita. Dan kita minta agar dihapuskan gitu namanya di relung hati kita gitu ya, di seluruh bagian jiwa yang dia tempati sebelumnya. Kita minta agar Allah hapus dan agar kita tidak mengingat-ingat lagi nih orang yang ingin kita lupakan tersebut. Kemudian yang ketujuh, jangan turuti keinginan untuk melamun dan tenggelam dalam masa lalumu. Kalau misalnya kita punya waktu, jangan digunakan untuk melamun gitu, tapi digunakan untuk menguatkan diri, untuk terus berzikir, untuk memperbaiki niat, kemudian mencari kesibukan lain. Nah, masih banyak hal yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan memikirkan satu orang saja yang belum tentu orang tersebut juga memikirkan kita. Nah, jadi itu resep dari Teh Riri di subbab ini. Semoga teman-teman bisa menirunya atau pelan-pelan gitu bisa mengikuti resep-resep ini, dan semoga kita bisa segera move on. Nah, di subbab selanjutnya ini adalah judul dari buku ini, yaitu Come On Move On. Kuikhlaskan ragamu pergi, kubiarkan dirimu berlalu, bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku tahu memelukmu seerat mungkin takkan membuatmu menjadi milikku. Bagus kan kata-katanya? Nah, di subbab ini ada sebuah survei dari Teh Riri gitu ya, dimana beliau menanyakan
Apa sih yang bikin kalian susah move on dari mantan dan segera berhijrah? Kemudian jawabannya, yang pertama 70% diantaranya beralasan bahwa karena sudah terlanjur banyak kenangan. Kemudian karena takut kehilangan atau khawatir mantan berjodoh dengan orang lain. Selanjutnya, karena dia sangat pengertian dan berbeda dengan orang lain. Yang keempat, karena setiap hari bertemu sehingga sangat sulit untuk melupakan. Nah, kenangan adalah sesuatu yang membekas dalam ingatan, terjadi karena hal tersebut sangat kita inginkan, kemudian berkesan, menyenangkan, atau sebaliknya. Berdamai dengan masa lalu itu sangat membantu. Apalagi alasannya kita berhijrah karena Allah. Harusnya kita nggak perlu ragu-ragu lagi gitu untuk berhijrah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Damaikan hati, maafkan keadaan, lepaskan dia, dan niatkan semuanya karena Allah. Nah, ini ada doa yang mungkin Teh Riri sering menyebutkannya gitu ketika mengalami kegalauan untuk move on. Doanya seperti ini. Ya Allah, aku sangat mencintainya, tapi aku juga taat dan patuh pada aturanmu. Aku lepaskan dia ya Allah, aku titipkan padamu. Mohon berikan jalan yang terbaik untuk kami. Satukan kami kembali suatu saat nanti di waktu yang tepat dalam keadaan yang halal. Dan jika memang dia bukan jodohku, usir namanya dari hatiku. Ganti dengan sosok lain yang engkau ridhoi. Nah, mungkin kita bisa praktekkan doa-doa ini gitu, misalnya ketika kita setiap selesai sholat atau ketika misalnya sedang berdoa, mungkin kita bisa selipkan doa ini ketika kita memang susah untuk melupakan seseorang. Kita susah untuk menghapus bayang-bayang dari masa lalu agar kita bisa move on. Percayalah, melabuhkan dan melampiaskan cinta tak pada tempatnya untuk seseorang yang belum halal hanya akan membuat pikiran dan hati dipenuhi was-was dan jauh dari ketenangan. Come on, move on aja. Hidupmu jauh lebih berharga daripada sekedar mengingat hal-hal yang gak bermanfaat. Isi hati dan hari-harimu dengan rencana-rencana yang lebih baik. Kemudian di subbab selanjutnya tentang high quality jomblo.